Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini, Selasa 20 September 2022, bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Sebelum kita melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 445. Harap akan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kini tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami agar kami beroleh pengertian. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami semuanya, agar kami memahami apa yang menjadi maksud-Mu yang sebenarnya untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari, segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, di dalam bacaan firman Tuhan kita pada hari ini, kita mendengar murid-murid Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Tambahkanlah iman kami." Pertanyaannya adalah, mengapa murid-murid meminta hal tersebut kepada guru mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Jika kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, yaitu Lukas 17 ayat 1 sampai 2, ada percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya tentang penyesatan. Yesus menasihati mereka untuk menjaga diri mereka agar jangan menjadi penyesat-penyesat. Bagaimana caranya agar tidak tersesat? Bagi murid-murid Yesus, jawabannya adalah mereka harus memiliki iman yang besar. Di dalam Alkitab, kata iman diterjemahkan dari bahasa Yunani pistis, yang artinya juga adalah bukti. Kata iman dalam Lukas 17 ayat 5 dapat kita pahami dalam pengertian bukti. Jadi maksud murid-murid Tuhan Yesus kira-kira begini, "Guru, agar kami tidak tersesat, berikanlah kepada kami bukti-bukti yang lebih banyak lagi, supaya ketika penyesat datang hendak menyesatkan kami memiliki pegangan, yaitu bukti-bukti yang Engkau berikan kepada kami." Jadi, agar murid-murid Tuhan Yesus tidak menjadi penyesat, mereka membutuhkan bukti tambahan dari Yesus. Mereka membutuhkan pengetahuan-pengetahuan lain dari guru mereka, yaitu Yesus. Bukti-bukti tambahan atau pengetahuan-pengetahuan tambahan ini, mereka yakini akan mengokohkan mereka agar mereka tidak tersesat. Saudara terkasih, sepintas permintaan murid-murid Tuhan Yesus ini wajar-wajar saja. Bahkan kita pun mungkin setuju dengan mereka, bahwa jika mereka memiliki bukti-bukti yang banyak atau pengetahuan yang luas, mereka akan memiliki self-defense atau pertahanan diri agar tidak tersesat. Tetapi, apakah benar demikian? Perlu kita sadari juga bahwa bukti-bukti atau pengetahuan yang luas di satu sisi bisa membuat kita memiliki self-defense atau pertahanan diri agar kita tidak tersesat. Tetapi di sisi lain, kita bisa juga mengeksploitasinya untuk menyesatkan orang lain. Di masa kini, kita bisa saksikan bersama-sama bahwa perpecahan, peperangan, dan berbagai bentuk kesesatan hidup lainnya di dunia ini terjadi karena ada tokoh-tokoh intelektual di belakangnya. Tokoh-tokoh yang menguasai banyak bukti untuk memaksa orang lain melakukan apa yang dikehendakinya. Tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan yang luas untuk mencuci otak orang lain. Jadi bagi kita, memiliki banyak bukti atau pengetahuan yang luas itu seakan-akan memegang sebilah pedang bermata dua. Di satu sisi bermanfaat untuk menangkis segala bentuk penyesatan,
tetapi di sisi lain dapat dieksploitasi untuk menyesatkan orang lain. Saudara terkasih, boleh saja seseorang mengumpulkan banyak bukti dan memperkaya dirinya dengan banyak pengetahuan untuk memperkokoh dirinya. Tetapi hal tersebut bukanlah satu-satunya. Artinya jika seseorang memiliki banyak atau sedikit bukti, apalah artinya jika seseorang memiliki banyak atau sedikit pengetahuan, jika seseorang tidak memiliki karakteristik seorang hamba? Itulah yang ditekankan oleh Yesus dari nasihatnya kepada murid-muridnya itu. Karakteristik seorang hamba adalah karakteristik yang menghidupi prinsip. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kata tidak berguna yang diterjemahkan dari bahasa Yunani akaios bukan berarti kita memposisikan diri kita sebagai orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kita sedang memposisikan diri kita untuk senantiasa mawas diri. Dengan demikian, berkarakter seorang hamba dalam perspektif Kristiani adalah kesediaan bagi kita untuk terus-menerus berefleksi, bercermin, mawas diri di tengah berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan setiap hari. Ketika kita berada dalam kelimpahan, kita tidak menjadi kikir atau sombong, tetapi menyadari bahwa kelimpahan itu adalah titipan Tuhan, pemberian Tuhan untuk kita, agar kita dapat mengolahnya menjadi berkat juga bagi sesama. Ketika kita memegang otoritas tertinggi, kita tidak menjadi orang yang sewenang-wenang, tapi menyadari bahwa otoritas itu adalah pemberian Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dipakai menciptakan kehidupan yang adil dan makmur. Sederhananya, berkarakter seorang hamba adalah kesediaan bagi kita untuk menekan diri kita sedemikian rupa agar kita tidak menjadi liar atau kebablasan. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang hidup mengosongkan diri atau ekenosen di dalam Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah yang disebut dengan berkarakter seorang hamba. Di dalam kehidupan berkeluarga, kita bisa menerapkan prinsip kehambaan ini dengan terus-menerus bertanya dalam diri. Apakah kita sebagai orang tua, kita sudah menjadi sahabat yang setara dengan anak kita? Atau justru sebaliknya, kita malah menjadi sosok otoriter yang memposisikan diri kita sendiri sebagai sumber kebenaran dalam keluarga dan mesti didengarkan serta diikuti perkataannya. Apakah kita telah menjadi pasangan, entah suami atau istri, yang mengenali pasangan kita dan memperlakukan mereka sebagaimana mestinya? Bukan berdasarkan apa yang kita mau atau berdasarkan standar kebaikan menurut diri kita sendiri kepadanya, tetapi menurut otentisitasnya atau keaslian dirinya. Apakah kita telah menjadi anak-anak muda yang terbuka pada tradisi-tradisi atau hal-hal tradisional di tengah era kemajuan teknologi dan tidak menganggap bahwa dunia masa kini adalah yang paling baik, paling oke, dan hal-hal tradisional adalah gaya hidup yang ketinggalan zaman? Apakah kita telah menjadi pemimpin gereja atau masyarakat yang terbuka pada kritik yang membangun dan bersedia untuk terus belajar? Atau sebaliknya, kita malah mengeraskan hati dan pikiran serta memposisikan diri sebagai sosok yang mesti dan harus selalu dipahami oleh orang lain? Sudah terkasih, gaya hidup dengan berkarakter seorang hamba ini sangat tidak populer dalam keseharian kita. Dari masa ke masa, berkarakter seorang tuanlah yang cenderung populer. Sebagai orang-orang Kristen, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita saja disebut atau memiliki atribut anak-anak Allah. Dan konsekuensi logisnya, karena kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka kepunyaan Allah adalah kepunyaan kita juga.
Oleh karena itu, untuk apa mengembangkan karakteristik seorang Tuhan? Jika apa yang Tuhan punya, ya kita punya juga. Yang relevan bagi anak-anak Allah adalah mengembangkan karakteristik seorang hamba. Berkarakter yang mendorong kita untuk bersedia terus-menerus berefleksi, bercermin, dan mawas diri. Dengan mengembangkan karakter seorang hamba di tengah kehidupan keluarga, kita akan dilihat oleh orang lain. Dan saat itulah kita menjadi saksi bagi kehidupan keluarga lainnya. Saudara terkasih, marilah kita menjadi saksi di tengah keseharian kita dengan mengembangkan karakteristik seorang hamba di dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, yang hadir saat bersuka cita agar kami tidak lupa diri, tetapi melihat setiap berkat itu sebagai anugerah Tuhan, yang hadir ketika kami berduka cita, agar kami tidak berputus asa, tapi tetap berpengharapan karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kami. Kami berdoa untuk gereja kami, GKI Taman Cibunut, Bandung. Biarlah Tuhan pelihara setiap anggota jemaat kami, serta para pemimpinnya, agar kami dapat hidup bijaksana, arif, adil, dan menekankan nilai-nilai Kristiani dimanapun kami berada. Biarlah kami terus berakar di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, agar setiap perkataan dan perbuatan kami mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan berkat bagi sesama kami. Dan biarlah dimanapun kami berada, kami bisa menjadi garam dan terang, menjadi teladan bagi mereka, bagaimana hidup dalam kebenaran itu. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan keluarga kami. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami dapat memiliki karakteristik seorang hamba di tengah keluarga kami. Kami belajar untuk mengosongkan diri, belajar untuk mawas diri, untuk rendah hati, mau mendengarkan bagaimana dan apa yang mereka sampaikan, mau melihat apa yang mereka lihat, mau merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga sikap kami terhadap mereka, respons kami terhadap mereka adalah respons yang tepat. Kami yakin dan percaya kalau Engkau akan menyertai kami dan keluarga kami, agar senantiasa kami dapat hidup dalam kehangatan persekutuan yang erat satu dengan yang lain. Berkatilah anak-anak kami. Jauhkanlah mereka dari pergaulan yang bisa merusak iman mereka, yang bisa merusak kebiasaan-kebiasaan baik mereka. Kami percaya Tuhan di dalam Roh Kudus selalu menyertai mereka. Berkatilah setiap pekerjaan tangan kami, Tuhan, agar apa yang kami kerjakan seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan, dan kemana kami melangkahkan kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa akan mencukupkan segala kebutuhan kami dan tidak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, kami percaya jikalau Engkau berkehendak, kesembuhan itu bisa mereka alami. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya, jikalau itu menjadi rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami dimanapun mereka berada, baik yang memimpin di tingkat-tingkat yang rendah sampai tingkat yang paling tinggi, supaya mereka memperjuangkan keadilan sosial, mereka memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, mereka tidak menggunakan politik identitas atau hal-hal yang bisa memecah belah kesatuan bangsa dan negara kami. Kami percaya masih banyak orang baik di mana Tuhan turut mengambil bagian di dalam hati dan pikiran mereka untuk melawan setiap kekuatan-kekuatan jahat yang memecah belah bangsa ini. Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini seluruh bahan pangan mulai naik, imbas dari harga bahan bakar yang naik. Kami mengalami kesulitan, tapi kami percaya bahwa Engkau tahu kesulitan kami. Dan kami mau berserah kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang baik untuk kami, yang kami hidupi sekarang ini. Ajarkanlah kami Tuhan untuk menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya
bahwa Engkau selalu memperhatikan kami, sebagaimana Engkau saja memperhatikan burung-burung di udara, apalagi kami yang adalah anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai bekerja pada hari ini. Kami akan menjalankan aktivitas kami selama satu hari ini. Pimpin dan sertai kami, agar apa yang kami lakukan memberkati sesama kami dan mendatangkan sukacita bagi kami. Inilah doa syafaat yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, persekutuan doa pagi pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di persekutuan doa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.